Hello gengs. Ketemu lagi dengan senyuman aku. Pernahkah kalian merasakan cinta yang gila, yang benar-benar gila? Cinta ini tidak akan pernah habisnya. Bagi kamu yang merasakan seperti yang aku rasakan loh geng, aku pernah mencintai seseorang dengan gilanya. Aduh, gila. Ini benar-benar pengalaman yang benar-benar membuat aku sosok romantis banget sih. Tapi ya inilah yang namanya cinta, yang bisa membangunkan segala hal yang aku punya, membangunkan segala keinginanku dan semangat gairah cinta. Takkan ada cinta yang lain, meskinya cintaku hanya untukmu. Pernah kan kalian? Pasti kalian pernah merasakan cinta gila. Hanya dia dan dia di hati. Sorry geng, rambut aku begini. Aku baru keramas loh. Makanya mengalami cinta yang begini, mau makan ingat dia, mau berak pun ingat dia. Keajaiban cinta yang tak akan pernah bisa habisnya. Cinta ini memang luar biasa geng. Sempat gilanya aku mempunyai cinta, cuma dia. Saking gilanya dong aku dengan cinta. Dia sih bikin bahagia banget. Apapun yang dia pinta kita kasih, apapun yang dia inginkan dia kita kasih. Wow, so amazing. Inilah geng kekuatan cinta. Tapi apalah daya, yang namanya cinta, sesuatu hal yang kita korbankan itu harus kita tuluskan dengan keikhlasan kita. Jika kamu hanya berkorban cinta, kamu di hati mencintai dia, tapi kamu tidak pernah berkorban untuk dia, apalah hati harga diri kamu? Gak ada. Makanya kita harus belajar loh geng, belajar untuk mencintai seseorang dengan segenap jiwa hati kita, seperti yang aku lakukan. Dan aku memberikan rasa tulus dalam hatiku sendiri. Aku punya uang, dia pengen ini, aku kasih. Semuanya yang dia ingin, aku kasih. Meskipun ujung-ujungnya aku tidak pernah mendapatkan dia, ujung-ujungnya aku tidak akan pernah bersama dia, dan ujungnya aku tidak pernah hidup bersama dia. Buktinya dia tidak pernah di sini lagi, dia tidak pernah ada di hatiku lagi, dan dia udah minggat jauh. Dan ternyata dia hanya memanfaatkan cintaku. Cinta gila, cinta yang dimanfaatkan. Inilah cinta geng. Apalah daya jika kita sedang menjatuh cinta. Seluruh tubuh kita ini tidak berdaya apapun itu. Karena yang namanya cinta yang adil itu kan saling-saling sama-sama mencintai. Di sana dia mencintai 100, di sini kita mencintai 100. Kan deal. Terkadang kita menemukan cinta gila yang seperti aku alami loh geng. Aku mencintai dia, dan dia itu sepertinya angin-anginan. Dia mencintai aku apa enggak, aku tidak tahu ya. Yang penting saat itu aku sih dengan tulus, dengan ikhlas, aku kasih, aku berikan apa yang dia inginkan dengan segala yang kupunya. Pengen beli baju, dia bilang. Okay, it's okay, I have money. We go to mall and we shopping. Habis berjuta-juta, ya nikmatin aja lah. Yang penting uang masih banyak, uang masih ada, gak apa-apa. Yang penting kita bisa terus ready untuk mencintai dia. Yang namanya cinta geng di hati itu segalanya sih. Walaupun cinta itu ujung-ujungnya menyakitkan, karena cinta siapa yang tahu geng. Terkadang kita mencintai seseorang itu dari mata turun ke hati, ada juga ya kan. Terkadang kita mencintai seseorang itu karena parasnya, ada juga sih, beda-beda tipe kalau orang mencintai. Tapi aku kebanyakan sih mencintai seseorang itu bukan dari paras tapi dari hati. Kebanyakan itu
Aku ngeliat, lihat orang, oh aku suka. Ya udah, it's okay. Aku tembak aja. Itu lagi yang cinta gila. Tapi bagi kamu yang mengalami cinta, memang sih kalau kita memikir dalam, buat apa sih kita pacaran? Jika ujung-ujungnya dia tidak pernah hidup bersama kita, dan ujung-ujungnya uang kita habis. Ini sih beda lagi pemikirannya, Pemikiran orang yang berani habis dengan pacar atau dengan sang mantan, atau dia yang tidak pernah berani habis dengan sang mantan. Itu beda sih, beda pemikirannya, dan juga beda juga kejadiannya, peristiwa dan kenangan. Karena yang namanya kenangan itu, geng, bagi aku sih cukup untuk dikenang, tanpa harus dihapus dan tanpa harus dibuang. Karena kenangan itu juga menyenangkan, walaupun menyakitkan. Dan dari sini, geng, aku belajar untuk tidak merasa sakit hati. Karena jika kita merasa sakit hati, kita membenci sang mantan, ini bagi aku nanti ujung-ujungnya ke depannya, ke masa depan akan berlaku hal yang mungkin tidak mengenakan bagi kita. Contohnya nih, misalnya aku dengan sang mantan, aku benci sebenci-bencinya. Tahu-taunya di masa depan anak aku dengan anak sang mantan malah nikah. Lalu apa yang terjadi di sini? Kan kalau kita seperti ini justru akan menjadikan sesuatu hal yang tidak nyaman berkepanjangan pada hati kita. Ya kan? Kalau kita mau pikir panjang sih, ini bagi aku ya. Karena yang namanya kenyamanan anak itu bagi aku tergantung dari si anak, bukan dari kita. Karena prosesi kehidupan mereka adalah milik mereka, bukan milik kita. Kita cuma bisa menikmati, kita bisa mendampingi, dan kita hanya bisa untuk memberikan arahan tanpa harus membenci dari mana asal pasangan mereka. Jadi makanya itu, geng, aku tidak pernah ingin membenci siapapun ataupun sang mantan, meskipun aku udah habis berjuta-juta. Ini aku menganggapnya pada diriku, ini adalah pesangon untuk dia. Ini adalah rezeki dia yang mungkin melewati kita sinyalnya. Karena kita harus memikirkan lagi. Mungkin aja kan, kalau kita mikir lagi, tahun ini kita tidak pernah punya rezeki. Kita kosong. Dan mungkin Tuhan mendatangkan seseorang untuk kita. Dan akhirnya kita mendapat rezeki. Dan kita mikir lagi kan, rezeki itu otomatis untuk si pasangan ini. Dan sebagian kita pakai. Jadi kan itu keuntungan juga bagi kita. Jadi aku di sini, geng, tidak pernah untuk memikirkan atau membenci ataupun mengatakan untuk ambil. Bahkan aku pernah dulu ya, aku belikan HP. Ya, setelah 2 bulan kita blok. Dan dia berniat pengen mengembalikan itu HP. Aku dengan lantang bilang, no, aku tidak akan terima. Cukup kamu ambil, cukup kamu pakai, dan aku yakin kamu pasti memerlukan. Walaupun kamu akan menjualnya, itu adalah rezeki kamu. Ini sih pemikiran aku, ini cara aku. Agar aku tidak pernah merasa benci. Karena sih pada awalnya untuk diriku, aku diajarkan orang tua untuk tidak membenci siapapun. Karena jika kita membenci siapapun, geng, ini nanti berakibat fatal. Aku sih pernah mengalami satu kali. Ini adalah kejadian satu kali pertama, dan aku berharap ini adalah yang terakhir. Aku tiba-tiba aja membenci sahabat aku sendiri. Hanya kesalahan dia. Memang kesalahan dia itu sedetail-detailnya sih panjang. Tapi, dan tiba-tiba aku ikut-ikutan untuk membenci dia. Tanpa aku mikir panjang, tanpa aku berpikir yang bla 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 bla. What the fuck? Dan ini adalah pelajaran bagi aku sih. Untuk kedepannya aku tidak ingin membenci siapapun. Karena membenci teman ataupun membenci mantan, ini sesuatu hal kebodohan bagi aku. Bodoh banget, sangat bodoh. Karena posisi kehidupan
kita tidak tahu di masa depan. Jika kita mengikhlaskan, dan akhirnya di masa depan, tiba-tiba dia mau membantu kita, menolong kita di saat kita sedang dalam kemiskinan, atau mungkin kita dalam hal musibah atau apa. Di sini kan kita akan merasa nyaman, karena kita tidak pernah membenci. Cinta gila, geng. Dan aku juga pernah mengalami loh, geng. Aku mencintai seseorang 3 tahun. Bayangkan 3 tahun aku mencintai ini cewek di waktu aku masih sekolah menengah. Aku selalu kirim surat, dengan pede banget. kirim. Aku nggak tahu sih apakah dia marah apa enggak. Tapi yang ujung-ujungnya selama itu aku tidak pernah bisa mendapatkan dia. Tapi apakah aku sakit hati? Bagi aku tidak, karena ini adalah sebuah pembelajaran bagi aku. Bagaimanapun hakikatnya, ini pelajaran bagi aku. Mengalami cinta gila yang tiada batas, mengalami cinta gila yang luar biasa, mengalami cinta gila yang benar-benar membuat aku habis akal dan tidak pernah bisa untuk memikir panjang. Semua akan menjadi kenangan di hati aku. Semua terus menjadi bahan tertawaan untuk hati aku juga dengan sendirinya, dan juga ini adalah pelajaran untuk aku. What the fuck? Cinta, hanya dia dan hanya dia. Because you love me, yeah. Karena dia, karena aku. Itu juga sama aja ya. Ya, apa boleh dikata, geng, yang namanya cinta gila ini tak akan pernah bisa membuat kita 100% untuk menyadari. Terkadang sih begitu kebanyakannya, dan ujungnya terkadang penyesalan. Sudah pasti kan, kalian udah pasti tahu penyesalan itu hanya akan ada di belakang. Jika penyesalan ada di depan, itu berarti dia hebat. Tapi dia tidak akan pernah melewati prosesnya. Kita menyesal di belakang, kita melewati proses dan kita mendapatkan pelajaran. Kita menyesal di depan, kita tanpa ada melalui proses, tapi kita bisa memikir, tapi kita tidak mengetahui jalannya. Itulah perbedaannya. Jadi aku sih, masalah cinta, dan juga yang terakhir, aku juga dengan seseorang ini, ustazah ya. Apapun yang dia pengen, aku beli. Apapun dia ingin, aku belikan. Bahkan sampai akhirnya dia harus dinikahkan, dia harus dijodohkan, dan aku tidak direstui. Jadi di sini apakah aku sakit hati? Sakit hati sih sakit hati. Tapi aku belajar, benar-benar belajar untuk membuat keadaan nyaman. Karena aku harus menyadari, apapun itu, cinta tanpa ada restu orang tua itu tidak akan pernah damai selamanya. Cinta tanpa restu orang tua, kita tidak akan pernah bisa menjadi kaya. Kita tidak akan pernah tenang selamanya loh. Jadi di sini sih pemikiran aku mendapat pelajaran juga dari teman bagaimana, dan aku ambil hikmahnya dan pelajarannya bahwa aku harus bisa untuk mengikhlaskan apapun itu. Meskipun kamu harus habis 1 rumah uang, itu adalah rezeki dia. Ini adalah proses untuk aku agar tidak pernah bisa membenci. Jadi geng, ya aku anggap aja kan, mungkin aku kurang sedekah, tidak pernah memberi teman, jadi uangnya mungkin habis ke sana. Jadi kita kan memikirnya begitu juga agar kita tidak pernah sakit hati. Karena geng, ada juga satu kejadian sih, aku punya teman. Dia ini pelit banget. Pelit banget sama teman-teman dia ini. Dia pelit banget. Taunya di saat dia jatuh cinta, ini uang dia tidak pernah pelit, dan dia malah sama pacar langsung uang ini langsung kayak air di keran,
keluar pres. Nah inilah juga halnya geng, kita tidak pernah baik sama teman, mungkin sama mantan juga kita bisa, tapi dalam hal ini aku mempelajarinya untuk tidak menjadikan bahan kebencian. Karena bagaimanapun geng, cinta gila dengan sebuah kebencian di ujung-ujungnya ini akan berproses dengan menyakitkan, akan membuat kejiwaan kita menjadi benar-benar down, dan kita bisa sakit, dan kita bisa cepat menua. Makanya kita tidak perlu untuk memikirkan geng, cukup kita memikirkan itu 1, 2, 3 bulan saja untuk merasakan sakit hati. Ini yang aku alami, karena aku kalau memang jatuh cinta dan aku putus, aku belajar untuk tidak membenci, dan aku belajar untuk memahami, dan aku selalu belajar loh untuk menerima meskipun aku sudah habis segini. Ini ku katakan lagi dalam hatiku, ini adalah rezeki buat dia. What the fuck? Cintaku telah di ujung jalan, aku sangat mengenalmu. Ya, kita mengenal, kita mengerti, dan kita memahami dia loh geng. Ini aku alami loh. Aku mengalami banget, aku memahami banget, aku mengerti apa yang dia ingin. Meskipun itu hanyalah sebuah kata dari dia, cuma SMS doang, cuma chat doang. Di mall ada baju-baju diskon loh. Aku tahu, it's okay, kita go to mall, kita shopping. Beginilah, kita harus mengerti. Aku juga cintaimu. Karena kita mencintai, geng. Mencintai, dan kita dalam. Meskipun pada akhirnya kita mengerti dan paham, cinta dia tidak 100% kepada kita. Terkadang sih di sini, di saat ada tentang cinta ini, di saat kesadaran itu sih beda-beda tipikalnya. Ada juga sih mereka lelah dengan lu ngabisin uang mulu, lelah akhirnya putus. Ada juga yang pacarannya ceweknya sih memanfaatkan. Setelah dikasih dia baik banget, tapi setelah tidak dikasih dia bikin status macam-macam yang buruk apa-apa tentang pacar. Ini kan beda lagi, tentang kejahatan dan tentang ketulusan itu beda banget. Yang pasti geng, aku kemarin itu kita tidak berjodoh, dan dia dijodohkan. What the fuck? What the fuck? Cinta gila, geng. Cinta gila, geng. Ada pengertian, ku sedih, kan tentu. Aku sangat mengenalmu. Jadi sedih geng. Cinta. Dan terakhir sih aku ketemu dia, si mantan. Dia udah punya anak 1. Tapi teman-teman aku masih aja menjodohkan. Ini loh istri kamu. What the fuck? Cinta gila memang begitu loh. Sampai sekarang geng. Makanya tuh aku jarang banget untuk mencintai seseorang. Dia masih ada di hati aku. Meskipun ini konyol, seharusnya kita tidak pernah untuk menyimpan cinta dia di hati. Tapi aku sih dengan gayaku dan dengan kenyamanan aku masih menyukai dia. Tapi aku tidak pernah untuk memaksakan hatiku untuk dia mencintai aku meskipun dia sudah menikah. Karena penjodohan itu. Karena bagiku sih untuk mencintai seseorang itu aku harus tulus, aku harus mengikhlaskan. Karena dia dijodohkan itu adalah lebih baik. Restu orang tua itu dapat.
daripada harus sama aku dan tidak direstui. Kita tidak pernah mendapatkan surga, apalagi kenyamanan dunia, geng. Makanya itu sih, aku memutuskan untuk diam. Dan it's okay, kita menjadi teman, kita tidak akan pernah lagi. Tapi jika kita bertemu, kita harus saling sapa. Dan buktinya, cuma beberapa kali aja sih ketemu. What the fuck? Tapi aku tidak pernah untuk menjadi sedih, geng. Cukup kesedihan itu cukup 1, 2, 3 bulan. Kalau bisa sih 1 bulan. Karena sih kita juga sih harus waspada juga sih sama omongan-omongan teman yang terkadang omongan teman ini, geng, membuat kita untuk memicu rasa kebencian. Jadi di sini kita wajib untuk mempelajari diri kita. Sehingga seperti yang aku lakukan, aku gak peduli dengan ucapan teman-teman yang mengatakan, wah, uang kamu habis segini demi dia. Aku cuma jawab, itu rezeki dia. Rezeki dia datangnya melewati aku. Kan simpel. Tidak pernah kita menjadi benci. Tidak pernah akan kita menjadi menyesakkan di hati kita loh. Jadi inilah cinta gila. Cinta yang pernah kita rasakan. Cinta yang masuk ke hati. Yang menjerat di pintu hati. Tak akan pernah lepas. Apa boleh buat, geng? Karena bagaimanapun kehidupan itu kita harus bisa untuk menyadari. Dan kita belajar dari awal posisi untuk menjadikan sebuah posisi baru lagi. Makanya itu aku dengan awal-awal, geng, dengan pelajaran orang tua, jangan pernah membenci siapapun. Apakah dia penjahat kamu, apakah dia mantan kamu, ataukah dia orang yang pernah melakukan kejahatan dengan kamu. Jadi aku tidak akan pernah untuk membenci. Karena cinta gila itu tak akan pernah bisa membuat kita nyaman jika kita merasa untuk dendam. Jadi, geng, aku dengan cinta gila aku menjalankan dengan keinginan aku sendiri bahwa semuanya adalah berjalan dengan baik-baik saja. Ya udah, geng, thank you, dadah. Makasih yang sudah nonton, dadah.